Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Mari kita memberi hormat kepada Sang Buddha yang tercerahkan sepenuhnya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa by reciting one of the stanza that I used to recite whenever I give a talk in my own language. Kita akan mulai dengan berhormatan kepada Sang Buddha dengan melanjutkan baik-baik yang biasa saya sebelum bersama nafas saya mulainya dengan melakukan puja-puja di sini. Buddha Bodhaya Dipiti Dandoyo Dhamataya Sa Dhamataya Dando Dhamatino Akranaya Sa Nibuddha Nibbanataya Talokatanandami Lokatreno Lokatumbai Buddhaya Kasushito Nido Yo nago naga miro ya mira singhi ya tutha chinya swapyati Buddha tisari kuro raito chenki yendo muriye Boraya sa chatai kadu bodu yokodu chenne hijabari jinsu gaya Endo kurogami yinchi domu ichiye Yagataya sa chitai kadu bodu yokodu meni yinchi jazi chindaraga Endo kurogami kirita ukukate yinchi domu ichiye Yagataya sa chitai kadu bodu yokodu meni Taku ninja basi chindalaga Dino akaleyana wangajango Kukanto sakuro dayoki kiritane Renaya sakuro tatu chutaiku rumi budawan palekando Kukanto sauyang jabani jinsu galaga Nibuddha pilita prelita vesanyoke Urarayi yidomu ichiye Nibbanataya sakuro tatu vedidu Rokukate yinjabani jinsu galaga Nani zilina namasaku Iti diguna shita yadati Ojaro muketari Loka plena loka tumai Kudaya kasu chito mudo Janaga mudanaga miro yadya sindhiya Kata tuya swapyago Yami damani kuno nalong tong sung yang kyo Nagum shoyi gadong yalo leso mudi Shiko yobani yaswapya yaswapya Et acquérir de ça, bénéfice en taking refuge in the tradition. Kita akan mulai pembicaraan mengenai manfaat dari berlindung kepada penjelasan masa.
Today, we will continue. At the time of destruction, beings are mostly born in the Abhasara Brahma world. Hari ini kita akan memulai dari pada suatu masa kehancuran dunia, para makhluk hidup rata-rata itu semuanya terlahir di alam Brahma Abhasara. When the world is destroyed, whoever beings are mostly reborn, Pada saat masa penghancuran dunia, di mana sebagian besar makhluk-makhluk itu terlahir Abhasara Brahma world. alam Brahma Abhasara. So this is number 6 Brahma world. Ini adalah alam Brahma yang ke-6. They are born there due to the karmic potency of the jhana. Mereka terlahir di sana dikarenakan potensi karma ya dari jana yang mereka miliki. They are nurtured by raksha. Mereka mendapatkan nutrisi dari kejujuran kesenangan tersebut. They are set luminous, moving through the air and glorious. Mereka itu memiliki tubuh yang bercahaya dan bergerak di antara angkasa dan sangat agung. They stay like that for a very long time. Dan mereka hidup dengan cara seperti demikian untuk waktu yang sangat-sangat panjang sekali. But after a very long period, this world begins to re-evolve again. Tetapi setelah suatu periode yang sangat panjang, dunia ini mulai terbentuk kembali. At the time of evolution, the beings from the Abhasara Brahma world, having passed away from there, are mostly reborn in this world. Pada saat itu sebagian besar makhluk alam Abhasara setelah meninggal dari alam Abhasara tersebut, sebagian besarnya terlahir kembali lagi di alam ini. You know what is in this world? Apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan dunia ini? In this human world. Di alam manusia ini. You know, we all have experienced this along the rounds of the world. Apakah kalian tahu kalian semua telah mengalami kelahiran kembali secara berulang-ulang? One day, we will experience the destruction of the world again. Suatu hari kita akan mengalami masa-masa di mana dunia mengalami kehancuran kembali lagi. They are born there due to the karmic potency of their excess concentration. Mereka terlahir di sana dikarenakan potensi karma dari konsentrasi akses mereka. When the Brahma pass away, entering any type of jhana, they will be reborn in another Brahma world again. Maybe the same Brahma world or higher one. Ketika seorang Brahma sebelum meninggal dunia dia memasuki jana, maka dia akan bisa terlahir kembali lagi di alam Brahma lainnya. Alam Brahma lain itu bisa berupa alam Brahma yang sama ataupun alam Brahma yang lainnya juga. How can Brahma be reborn in the human world? Bagaimana caranya seorang Brahma itu bisa terlahir kembali lagi di alam manusia? At the time of death, if they can't attain any jhana, if their concentration fall down from jhana concentration to excess concentration, they will be reborn as the humans or as the devas. Ya, pada saat menjelang kematian dari Brahma tersebut, jika mereka tidak bisa mempertahankan konsentrasi jana yang mereka miliki, maka tingkatan konsentrasi mereka jatuh ke tingkatan konsentrasi akses, maka mereka akan terlahir kembali lagi di alam manusia ataupun alam dewa. So now, your heart at the time of evolution, the beings from the Abhasara Brahma world are mostly reborn in this human world. Ya, jadi sekarang Anda mengetahui ya bahwa pada saat terbentuknya dunia yang baru lagi, sebagian besar dari makhluk-makhluk alam Abhasara tersebut terlahir kembali lagi di alam manusia ini. They are born here due to the karmic potency of their excess concentration.
Mereka terlahir kembali lagi di sini dikarenakan potensi kama dari konsentrasi akses yang mereka miliki. They are nurtured by rapture. Mereka ternutrisi hidup dari kesenangan, kegembiraan. They are self-luminous, Mereka memiliki tubuh yang bercahaya, moving through the air, bergerak di angkasa, di udara, and glorious. dan agung. They stay like that for a very, very long time. Mereka hidup dengan cara seperti demikian untuk periode waktu yang sangat-sangat panjang sekali. When that happened in the past, there was just one mass of water. Ketika hal itu terjadi pada masa lampau, yang ada hanyalah sekumpulan air yang dalam jumlah besar ya. There was no earth, only water. Tidak ada apa-apa pun selain daripada air saja. And all was darkness, blinding darkness. Dan semuanya diliputi oleh suatu kegelapan ya, suatu kegelapan yang gelap gulita. Neither moon nor sun appear, nor stars appear. Tidak ada matahari maupun bulan yang muncul, juga tidak ada bintang yang muncul. Night and day were not distinguished. Tidak dapat dibedakan baik antara siang maupun malam. There were no months or fortnights, no years or seasons, no May or Female. Tidak ada bulan, tiada minggu, tiada tahun, tiada musim dan juga tidak musim. You know, there is no May, there is no Female. Tahukah Anda pada masa itu tidak ada antara pria maupun wanita? Beings were just seen as beings. Para makhluk hidup itu terlihat hanya sebagai makhluk hidup saja. And after a very long period of time, tasty earth or savory earth spread itself over the waters where those beings were. Dan setelah periode yang sangat panjang tersebut, tanah yang lezat itu ya menyebar gitu di antara permukaan air tersebut, di tempat di mana terdapat makhluk hidup itu. It looked just like the skin that forms itself over hot milk as it cools. Jadi itu terlihat seperti lapisan lapisan atas susu yang kalau udah dingin mengering ada lapisan di atasnya itu. It was endowed with color, smell and taste. Di lapisan itu terdapat warna, rasa. It was the color of fine ghee or butter. Warnanya merupakan warna dari ghee ya, warna ghee dan juga dari mentega yang memiliki kualitas yang baik. And it was very sweet, like pure honey. Dan rasanya sangat manis seperti madu alami ya, madu yang alam. Don't you want to take? Mau mengambilnya? Very delicious. Enak sekali ya, lezat sekali. Out of comparison Indonesian food. Kalau dibandingkan dengan makanan Indonesia itu jauh sekali lah. Then some being of a greedy nature said, "What can this be?" and tasted the savory earth or tasty earth on its finger. Kemudian para makhluk yang dengan memiliki sifat alami yang serakah tersebut berkata, kira-kira ini apa ya gitu ya, dan kemudian mengecap tanah yang lezat ini dengan menggunakan jarinya. In so doing, craving arose in him. Karena perbuatan tersebut maka nafsu keinginan pun muncul dalam diri mereka. Then other beings too tasted it and craving arose in them too. Kemudian makhluk hidup lainnya juga mencicipinya dan juga timbul nafsu keinginan pada diri mereka. And the result of this was that their self-luminance disappeared. Dan sebagai akibatnya ya, karena sebagai akibat perbuatan ini, tubuh mereka yang bercahaya pun menjadi hilang. Now you hear, because of their greedy, their self-luminance disappeared. Nah, sekarang Anda telah mendengarkan ya, karena keserakahan dari mereka, maka tubuh mereka yang bercahaya pun menjadi hilang. When you are greedy, are you beautiful? Saat Anda serakah kayak gitu, apakah Anda merasa diri Anda cantik? When you are angry, are you beautiful? Waktu Anda marah, apakah Anda cantik? No beauty, right? So that's why our defilements make change our life. Ya, tidak indah ya. Oleh karena itu, kekotoran batin kita membuat perubahan bagi hidup kita. And the moon and the sun appear at that time. Dan matahari dan bulan pun muncul pada saat itu. Night and day were distinguished. Terjadi perbedaan antara siang dan malam. Months and fortnights appear too. Bulan dan minggu pun muncul.
and the year and its seasons. Demikian juga tahun-tahun dan musim-musim pun bermunculan. To that extent, the world re-evolved. Ya karena masa itu maka dunia pun mulai mengalami pembentukan lagi. After for a long time, those beings continue eating a large amount of the rich topsoil of the earth, feeding on it and being nourished by it. Dan untuk waktu yang lama, makhluk-makhluk tersebut melanjutkan untuk memakan sejumlah besar lapisan atas tanah bumi yang kaya akan nutrisi tersebut, mengkonsumsinya dan mereka ternutrisi dari lapisan tanah tersebut. As they did so, their bodies became coarser, and the difference in looks developed among them. Dikarenakan perbuatan tersebut, tubuh mereka pun menjadi semakin kasar dan perbedaan penampilan penampakan di antara mereka pun semakin menjadi jelas. Here I want to share all of you. The bodies of the Brahma, the bodies of the Devas are very different from our human's body. Jadi Bante ingin sharing kepada kita bahwa tubuh yang dimiliki oleh makhluk Brahma dengan tubuh yang dimiliki oleh kita alam manusia ini sangat berbeda sekali. Our human's body is very gross. Tubuh manusia kita itu sangat kasar sekali. Celestial beings and devas, celestial beings and Brahmas, they cannot be seen with our naked eyes. Para makhluk dewa ya, makhluk-makhluk surgawi dan makhluk Brahma itu tidak dapat terlihat ya tubuh mereka dengan menggunakan mata telanjang. Because of this reason, even there are 3 devas around us, we cannot see them. Dikarenakan itulah maka kalau seandainya ada 3 dewa yang mengelilingi kita, maka kita tidak akan bisa melihatnya. Only those who had developed concentration, the time they discern their past life, and if they were born in the past as the celestial beings, they see them as a block of light mostly. Dan bagi mereka yang telah bisa melihat kehidupan masa lampau mereka dan saat mereka terakhir kembali di alam dewa, mereka bisa melihat ya dewa-dewa tersebut sebagai seperti gumpalan balok ya yang bercahaya. Those who can see their bodies as a small particles, when they pay attention to their past, they see the celestial body as a small group of small particles too. Jadi bagi mereka yang telah bisa melihat tubuhnya seperti partikel-partikel kecil saat mereka memiliki konsentrasi tersebut, lalu pada saat mereka menggunakan konsentrasi yang mereka miliki untuk melihat makhluk dewa tersebut, mereka akan melihat bahwa tubuh dewa tersebut hanya seperti partikel-partikel kecil saja juga. The difference that they encounter between human small particles and celestial beings, small particles are gross and subtle nature. Jadi perbedaan di antara partikel-partikel kecil yang dimiliki oleh manusia kepunyaan manusia dan dewa tersebut itu hanya terdapat di kasar dan halusnya. The time they discern their human small particles, they can more easily discern. Jadi pada saat mereka menganalisa ya, maksudnya setelah melihat itu tubuh partikel-partikel dari dewa tersebut, lalu mereka menganalisa melihat ya partikel-partikel kecil di tubuh mereka sendiri akan lebih gampang untuk bisa terlihat. At the time they discern their past lives as a celestial being's body, they encounter more difficulty because it is very very fine and subtle. Jadi pada saat mereka melihat materi-materi partikel-partikel dari tubuh pada kehidupan lampau mereka sebagai seorang dewa, itu mereka akan mengalami kesusahan karena partikel itu tersebut sangat halus sekali. Do you know the time Buddha was alive? Every midnight, either celestial beings or Brahma beings came down to human world to see the Buddha. Tahukah Anda pada masa Sang Buddha itu pada setiap malam, tengah malam gitu ya, para makhluk dewa dan maupun alam Brahma makhluk Brahma itu selalu turun ke bumi untuk bertemu dengan Sang Buddha. When they came down to the human world to see the Buddha, if they just came down according to their body, they cannot stand in front of the Buddha. Their bodies sink into the earth. So they need to create
gross form, only then they can stand in front of the Buddha. Ya, pada saat mereka ingin pada malam hari turun untuk menjumpai Sang Buddha itu, mereka itu tidak bisa menjejakkan kaki ya di atas tanah tersebut karena kehalusan dari partikel yang mereka miliki. Maka mereka akan tenggelam ke dalam tanah tersebut. Jadi mereka pun menciptakan tubuh yang kasar. Now you see, because of their greed, their bodies became coarser, and the difference in looks developed among them. Nah, kini Anda bisa lihat ya, dikarenakan keserakan mereka, maka tubuh mereka pun menjadi semakin kasar dan perbedaan-perbedaan di antara mereka pun terlihat semakin mencolok. Some beings became good looking, others ugly. Beberapa dari makhluk hidup memiliki penampilan yang bagus, sementara yang lainnya buruk. And the good looking ones despised the others, saying, "We are better looking than they are." Dan mereka yang berpenampilan indah pun memandang rendah yang lainnya dengan berkata bahwa kita lebih bagus, kita lebih indah daripada yang lainnya. And because they became arrogant and conceited about their looks, the savory earth, the tasty earth disappear. Dan dikarenakan kearoganan mereka dan kesombongan mereka akan penampilan mereka, maka tanah yang lezat tersebut pun menjadi hilang. At this, they came together and lamented, crying, "Oh, that flavor! Oh, that flavor!" Ya, dikarenakan terjadinya hal tersebut, maka mereka pun meratap dan menangis. Oh, cita rasa tersebut! Oh, cita rasa tersebut! When the tasty earth had disappeared, a fungus cropped up in the manner of a mushroom. Ketika tanah yang lezat tersebut hilang, maka cendawan-cendawan pun tumbuh menjadi berbagai macam jenis jamur. It was also of a good color, smell and taste. It was also of a good color, smell and taste. Oh ya, jamur-jamur tersebut juga memiliki warna, bau dan rasa yang sangat baik sekali. And those beings ate the fungus. Dan makhluk-makhluk tersebut pun mengkonsumsi jamur-jamur tersebut. This lasted for a long time. Hal tersebut berlangsung untuk waktu yang cukup lama. As they did so, their bodies became even coarser, and a bigger difference in looks developed among them. Karena perbuatan tersebut, maka tubuh mereka pun menjadi bahkan semakin kasar lagi, dan perbedaan penampilan pun menjadi semakin mencolok di antara mereka. Some beings became good looking, others ugly. Beberapa dari mereka pun menjadi makhluk yang indah, dan beberapa dari mereka pun menjadi yang buruk. When they became arrogant and conceited about their looks, the fungus disappeared. Ketika mereka menjadi arogan dan sombong terhadap penampilan mereka, maka jamur-jamur tersebut pun mulai hilang. Owing to their past good deeds, creepers appeared next. Dengan berdasarkan kepada perbuatan masa lampau mereka, berikutnya tumbuhan-tumbuhan menjalar pun tumbuh. When these disappeared, paddy with no husk appeared. Ketika tumbuhan menjalar tersebut pun menghilang, tanaman padi tanpa sekam pun muncul. That was ready to eat rich food. Padi tersebut adalah makanan yang penuh kaya akan nutrisi dan siap untuk dimakan. Those beings subsisted on it. Makhluk-makhluk hidup tersebut bergantung ya kepada padi-padi tersebut untuk hidup. That ready to eat food was also greedily taken home by the people in varying quantities. Jadi makanan-makanan yang udah siap dimakan tersebut dibawa pulang oleh mereka dalam berbagai ada yang membawanya banyak dan yang membawanya sedikit dalam berbagai variasi. And as they did so, their bodies became coarser still. The difference in their looks became even greater. Dan dikarenakan perbuatan mereka itu, maka tubuh mereka pun menjadi semakin kasar, dan perbedaan di antara mereka pun semakin mencolok. The females developed female sex organs, the males developed male organs. Bagi mereka yang wanita pun timbul organ-organ seksual wanita, dan bagi mereka yang pria pun muncul organ-organ seksual pria. The women became excessively preoccupied with men, and the men with women. Para wanita menjadi semakin terlibat lebih jauh ya kepada pria, dan demikian juga sebaliknya. Owing to excessive preoccupation
with each other. Passion was aroused and their bodies burned with lust. Dikarenakan keterlibatan ya antara satu dan lainnya yang berlebihan tersebut, maka hasrat pun tumbuh pada diri mereka dan tubuh mereka terbakar oleh nafsu. And later, because of this burning, they indulge in sexual activity. Dan kemudian dikarenakan terbakar oleh nafsu tersebut, mereka pun terlibat dalam aktivitas seksual. But those who saw them indulging in this way threw dust, ashes and cowdung at them, crying, "Die, you filthy beast." Tetapi mereka yang melihat perbuatan seksual tersebut, mereka pun melempari orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan debu, kotoran dan debu dan kotoran sapi dengan berkata bahwa mati kalian, maksudnya mampus kalian binatang mesum. What did they do? Apa yang Anda lakukan? They threw dust, ashes and cowdung at those who are doing sexual activities. Ya, mereka melempari debu, tanah dan juga kotoran sapi ya pada mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan seksual tersebut. Crying, "Die, you filthy beast! How can one being do such things to another?" Dan mereka pun menangis dan meratap, berteriak bahwa bagaimana mungkin seorang makhluk hidup bisa melakukan hal tersebut terhadap yang makhluk hidup lainnya. It is said that in some societies and culture, when a daughter-in-law is let out, some people throw dirt at her, some ashes and some cowdung, without realizing that they are repeating an ancient observance. Jadi dikatakan ya bahwa dalam tradisi budaya-budaya tradisi zaman dahulu itu, jika ada anak mereka yang maksudnya melakukan hal tersebut, ya mereka akan melakukan hal-hal seperti demikian tanpa mereka sadari bahwa mereka mengulangi tradisi-tradisi tidak baik yang pernah mereka lakukan sebelumnya. What was considered bad form in those days is now considered good form. Jadi apa yang terjadi pada masa lampau itu sekarang pun terjadi kembali lagi dalam bentuk yang lainnya. In those days, those beings who indulge in sex were not allowed into a village or town for 1 or 2 months. Di masa-masa tersebut ya, bagi mereka yang terlibat dalam perilaku seksual tersebut tidak diizinkan untuk memasuki kampung atau kota selama 1 atau 2 bulan. Accordingly, those who indulge for an excessively long period in such immoral practice began to bathe themselves, dwelling so as to indulge under cover. Ya, bersesuaian dengan hal tersebut, bagi mereka yang terlibat dalam praktek-praktek seksual tersebut untuk waktu yang sangat panjang pun mereka pun mulai membangun tempat-tempat tinggal sehingga waktu mereka melakukan perbuatan tersebut itu tidak terlihat atau tidak terlihat terselubung. As time went by, people started to take home 2, 3 or 8 days worth of the paddy and substitute on it. Ya, sering berlalunya waktu ya, manusia pun mulai membawa padi pulang ke rumah mereka sebagai persediaan untuk jangka waktu 2, 3 ataupun 8 hari. Sometime after that, because of the people's greed, the ready-made eatable paddy began to develop husk and envelop the grain. Setelah satu periode ya, dikarenakan keserakan manusia, padi yang siap makan tersebut pun mulai tumbuh sekam dan membungkus butiran-butiran padi tersebut. So the people decided to elect a leader. Maka orang-orang pun memutuskan untuk memilih seorang pemimpin. They appointed a person with morality and integrity, the bodhisattva, to manage and to oversee the cultivation and production of paddy. Mereka pun menunjuk ya orang yang memiliki moralitas dan integritas, yaitu sang bodhisatta yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penanaman dan produksi padi. Who was elected as a leader? Siapa yang terpilih sebagai seorang pemimpin? Our bodhisattva. Ya, bodhisatta kita ya. When the paddy cultivation was carried out on the plots of land designated by the manager bodhisattva. Ya, penanaman padi pun dilaksanakan ya pada sebidang lahan yang dirancang oleh
si manajer, yaitu bodhisatta. At that time, lazy people did not do any work. Pada saat itu orang-orang yang malas, mereka tidak melakukan hal apapun. Instead, they would steal the paddy that had been harvested by the other diligent people and live on that. Malahan mereka mencuri padi yang telah dipanen oleh orang-orang rajin lainnya, dan hidup dengan cara seperti demikian. And so the act of stealing came to be. Maka perbuatan mencuri pun bermuncul dan terjadi. That was the first of the 5 precepts. Itu adalah yang pertama dari 5 jenis dari Pancasila ya. When the thefts occurred too frequently, the people would catch the thieves and bring them to the manager. Ketika pencurian tersebut semakin sering terjadi, maka orang-orang pun menangkap pencuri tersebut dan membawanya ke hadapan manajer. When the bodhisatta investigated the cases, the thieves would deny the accusations, and so the act of lying came to be. Ketika bodhisatta pun menyelidiki kasus tersebut, para pelaku pencurian tersebut menyangkal, dan mereka pun mulai mengatakan kebohongan. Now we are talking how the act of stealing, how the act of lying came to be. Kini kita sedang berbicara mengenai bagaimana perbuatan dari berbohong itu terjadi. So the act of lying was the precept of musawada. Jadi berbohong itu adalah musawada ya. When the thieves lied like that, the owners would get angry. Ketika pencuri tersebut berbohong dengan cara seperti demikian, maka para pemilik padi tersebut pun akan menjadi marah. They would beat the thieves with their fists and sticks, and some would stone them. Ya, mereka memukul pencuri tersebut dengan tinju mereka dan dengan tongkat, dan bahkan beberapa di antara mereka menimpuki batu mereka. Eventually, it may be assumed that the thieves would suffer death if treated this way to extreme. Jadi dapat kita asumsikan ya bahwa jika pencuri tersebut dilakukan seperti cara demikian, yang dengan cara yang agak ekstrim kayak gitu, maka kematian pasti akan terjadi. So the karma of panatipata, killing, appear. Maka perbuatan ya dari panatipata, pembunuhan itu pun terjadi. It is the third of 5 precepts. Ini adalah yang ketiga dari Pancasila. As time passed, many people would become overwhelmed with sensual pleasures, while alcoholic drinks and intoxicants were being consumed. Ya, seiring berlalunya waktu, banyak orang akan terlena dengan kenikmatan indrawi di saat mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman-minuman keras lainnya. Their minds would become temporarily deranged, and they would go off to commit sexual misconduct amongst other evils. Ya, pikiran mereka sewaktu melakukan kesenangan tersebut pun menjadi semakin tidak terkendali, dan mereka akan melakukan perilaku seksual dan juga perbuatan-perbuatan buruk lainnya. The Bodhisattva therefore laid down the following rules so that society in general might be prevented from suffering misery due to the misbehavior of fellow human beings. Bodhisatta kemudian membuat peraturan-peraturan supaya masyarakat secara umumnya bisa terhindar dari sengsaranya penderitaan sehubungan dengan kebiasaan-kebiasaan tidak baik dari manusia. Those 5 basic rules that people were to abstain from were: 1. Stealing, taking what does not belong to one. 2. Telling falsehoods, making false statements. 3. Killing beings, taking the life of living beings. 4. Taking intoxicants, taking alcoholic beverages or narcotic drugs. 5. Any sexual misconduct, rape, adultery, etc. Jadi 5 kepantangan tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah mencuri ya, mencuri mengambil sesuatu yang bukan merupakan miliknya. Kedua adalah berbohong, membuat pernyataan yang salah. Ketiga adalah membunuh makhluk hidup.
mengambil kehidupan dari makhluk hidup lainnya. Yang keempat adalah mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi minuman beralkohol ataupun obat-obatan narkotika. Dan yang kelima adalah perilaku seksual amoral apapun. These 5 precepts were observed by the good and the wise, even before the appearance of a Buddha. Jadi kelima sila Pancasila tersebut yang akan dilaksanakan bagi mereka yang baik dan bijaksana bahkan pada saat sebelum kemunculan seorang Sang Buddha. However, there was no one who ever attained arhat fruition before that. Akan tetapi pada masa itu tetap tidak ada yang bisa mencapai buah dari kearahataan. It was only after the appearance of the Blessed One that the refuge under the Buddha, the refuge under the Dhamma, and the refuge under the Sangha came to be. Hanya setelah kemunculan dari yang terberkahi, yaitu perlindungan kepada Sang Buddha, perlindungan kepada Sang Dhamma, dan perlindungan kepada Sang Sangha, maka terjadilah hal tersebut. It was only after the summons delivered by the Buddha had been heard and practiced accordingly that anyone attained arhat fruition. Pencapaian buah kearahataan hanya terjadi setelah khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha telah didengarkan dan dipraktekkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka orang pun akan bisa mencapai kearahataan. Now, in order to develop sila morality, there are 3 ways in which the 5 precepts are observed. They are jadi untuk melaksanakan Pancasila tersebut ada 3 jenis cara yang bisa diterapkan. Di antaranya adalah they are sampatta virati sila, the kind of sila that is observed only when one encounters the occasion or need to be observed. Yang pertama adalah sampatta virati sila, yaitu jenis sila yang dijalankan oleh seseorang saat ada kejadian-kejadian tertentu sehingga maka orang tersebut menjalankannya. This kind is called occasional abstinence. Jadi kepantangan jenis yang tersebut ini dinamakan sebagai berpantangan sewaktu-waktu. Do you understand sampatta virati sila? Apakah Anda mengerti sampatta virati sila? The time someone encounters an occasion to break something at that time they don't do it. It is called sampatta virati sila. Jadi pada saat seseorang yang menghadapi kejadian-kejadian di mana dia bisa melanggar sila dan dia pada saat itu memegang sila tersebut. Jadi itu yang dinamakan dengan sampatta virati sila. This kind is called occasional abstinence. Ya, ini dinamakan sebagai berpantangan sewaktu-waktu. Next one is samadhana virati sila. The sila that has been developed intentionally because of faith, but which is still impermanent. Jenis kedua adalah samadhana virati sila, yaitu jenis sila yang dikembangkan secara sengaja ya dikarenakan oleh keyakinan. Tetapi praktek tersebut masihlah tidak kekal. For example, Buddhists like all of you who take 5 precepts in the front of the Buddha image or from the Sangha is one who has undertaken samadhana virati sila. Sebagai contoh ya, umat Buddha yang mengambil 5 sila seperti kita semua yang mengambil sila di depan rupang Sang Buddha maupun dari anggota Sangha adalah seseorang yang menjalankan samadhana virati sila. So every morning after breakfast here in this hall, almost all the meditators take 8 precepts. This type of taking precept is called samadhana virati sila. Jadi setiap pagi setelah selesai sarapan, para hampir seluruh dari pemeditator datang ke Dhamma Hall ini untuk mengambil sila, dan ini adalah jenis sila yang dinamakan dengan samadhana virati sila. Is it unbreakable sila or breakable sila? Apakah ini sila yang bagus atau sila yang tidak? How do you think? Bagaimana menurut Anda? Permanent sila or impermanent sila? Apakah sila ini kekal atau tidak kekal yang Anda minta ini? Impermanent. Jadi sila yang Anda minta ini tidak kekal ya? Because of this reason you only to take every morning. Karena alasan ini maka Anda karena tidak kekal maka Anda setiap pagi harus datang untuk mengambilnya dan mengambilnya lagi.
Another one, Samucceda Sila, the Ariya Sila, which is established by path and fruition knowledge, the permanent kind, which is never broken during any remaining rebirths. Ya, yang jenis ketiga adalah Samucceda Sila, yaitu sila Arya yang terbangun berdasarkan pengetahuan jalan dan buah. Jenis yang permanen yang tidak akan pernah dilanggar sepanjang kehidupan, di sepanjang berbagai jenis kehidupan apapun. Samucceda Sila is the sila that established by path and fruition knowledge. Ya, jadi Samucceda Sila adalah sila yang terbangun dari munculnya pengetahuan jalan dan buah. The permanent kind which is never broken during any remaining rebirths until reaching the final pre-nibbana, and that is observed, even if it means giving up one's life. Jenis sila tersebut adalah jenis sila yang permanen, yang tidak akan pernah dilanggar sepanjang kehidupan jenis apapun yang tersisa, hingga tercapainya parinibbana akhir. Dan sila yang dijalankan meskipun dengan menjalankan sila tersebut berarti melepaskan kehidupannya, dan itu disebut sebagai dengan Samucceda Sila. If someone practice the training of morality, the training of concentration, the training of insight systematically, step by step, through practicing these three trainings, when the insight knowledge mature, path and fruition knowledge will appear. Jika seseorang melaksanakan praktek moralitas, sila, praktek konsentrasi, samadhi, praktek kebijaksanaan atau panya, maka secara sistematis, maka pada saat kebijaksanaan mereka matang, maka mereka akan mencapai pengetahuan jalan dan buah tersebut. When the first path and fruition, when the first path knowledge arises, that first path knowledge remove three defilements completely without remainder. Ya, ketika jalan pengetahuan akan jalan tersebut yang pertama muncul, maka diiringi dengan penghapusan tiga jenis kekotoran batin secara total, ya, tanpa ada tersisa sedikit pun. Do you know what the first path knowledge removed without remainder? Tahukah Anda jenis pengetahuan jalan yang pertama yang mengikis tiga jenis kilesa? Sakkaya Ditthi. What is Sakkaya Ditthi? Yang pertama adalah Sakkaya Ditthi, ya, jenis kilesa yang terkikis adalah Sakkaya Ditthi. Sakkaya Ditthi itu apa, ya? Self identity view. Pandangan tentang adanya keakuan. Simply to say, your ego. Jadi secara simpel dikatakan Anda itu orang Indonesia. Another one, doubt. Yang jenis yang kedua itu adalah keraguan-raguan. Have you doubt? Apakah Anda ragu-ragu? Whether the Buddha is omniscient Buddha or not? Apakah Buddha itu ada? Apakah Buddha itu maha tahu atau enggak? Whether his dharma make an end of suffering? Apakah dhamma itu memberi suatu akhir pada penderitaan atau enggak, ya? Whether there is really noble sangha in this world? Enggak tahu apakah benar-benar ada Arya Sangha, ya, di dunia ini. Is it true there is past life? Apakah benar ada kehidupan lampau? Is it true there is present life? Apakah benar ada kehidupan sekarang? Is it true there will be future? Apakah benar akan ada kehidupan mendatang? Is it true good begets good, bad begets bad? Apakah benar hal yang baik kebaikan mendatangkan kebaikan, keburukan akan mendatangkan keburukan? Have you not these doubts or not? Apakah Anda ragu-ragu akan hal tersebut atau tidak? No? For sure? I don't Yakin? believe. Almost all the ordinary persons, they have these doubts. Jadi hampir rata-rata semua manusia biasa itu memiliki keraguan-raguan seperti demikian. Is it true Buddhas know everything? Apakah benar Sang Buddha mengetahui segala sesuatu? Even to know computer technology is so difficult. How can I know everything? How can Buddha know everything? Bahkan untuk mengetahui teknologi komputer aja susahnya setengah mati, apalagi untuk bisa mengetahui semua hal.
another thing. Really, Eightfold Noble Path is the way leading to Nibbana? Yang hal yang lain, apakah jalan mulia berfaktor 8 itu benar-benar menuntun tercapainya nibbana? So all these doubt are Jadi destroyed or removed by the first path knowledge. Jadi semua jenis kekotoran batin ini akan terkikis ya oleh pengetahuan jalan yang pertama. Only at that time, unshakable faith on the Buddhas, on the Dhamma, on the Sangha appear. Hanya pada saat itulah keyakinan yang tidak tergoyahkan kepada Sang Buddha, Sang Dhamma, dan Sang Sangha itu muncul. All the ordinary people's faith is shakeable. Semua keyakinan yang dimiliki oleh manusia biasa itu gampang bisa goyah. Which is better, shakeable faith and a shakeable one? Yang mana yang lebih baik? Apakah yang bisa goyah atau yang tidak bisa goyah? Who are you? Anda siapa? You know? Anda tahu? If you know, I'm happy. Jika kita tahu kita siapa, maka Bante akan merasa senang. So I want all of you to be the one who has unshakable faith. Jadi Bante berharap kita semua bisa memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Sadu. I came Indonesia for this reason. Jadi alasan Bante datang ke Indonesia adalah dikarenakan ini ya, supaya kita memiliki keyakinan nggak tergoyahkan. Sadu. So please diligently try your best in your meditation. Jadi berlatihlah dengan rajin dalam meditasi Anda. This is the way leading to make an end of suffering. Ini adalah jalan menuju akhir dari penderitaan. We are not teaching our method. We are teaching what the Buddha himself has practiced and taught almost all his disciples in his lifetime. Jadi apa yang diajarkan oleh Bante-Bante tersebut bukan ajaran pribadi mereka, yang mereka hanya mengajarkan ajaran yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Sang Buddha dan diajarkan kepada Sang Buddha kepada para siswa-siswanya. The way leading to Nibbana, or the way leading to make an end of suffering, appear in the world just because of omniscient Buddha, the knower of all, not by anybody. Ya, jalan menuju tercapainya nibbana atau berakhirnya penderitaan hanya muncul di saat kemunculan dari seorang Sang Buddha yang maha tahu, bukan karena oleh orang lain, bukan oleh orang lain. It is not our ability to teach the way leading to Nibbana by our own. Jadi bukan kapasitas kemampuan kita ya untuk bisa mengajarkan jalan untuk mencapai nibbana dengan kemampuan kita sendiri. Why we can teach the way leading to Nibbana? Because we listen the instructions of the Buddha. As a representative, we teach all of you again. Nah, kita bisa melakukannya karena kita mengikuti dan mempraktekkan jalan yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan sebagai representasinya para Bante tersebut mengajarkan ulang lagi hal yang sama. If anybody teach according to their preference without following the words of the Buddha, it will not be the way leading to Nibbana. It will be the way leading to somewhere. Jadi bagi mereka yang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha, mereka tidak akan bisa menjalankan ajaran yang untuk mencapai nibbana, tetapi hanya berupa jalan yang menuntun kepada penderitaan. That's why be careful to practice the true teachings of the Buddha, not of any others. Jadi berhati-hatilah dalam mempraktekkan ajaran yang Sang Buddha yang sesungguhnya, bukan hal yang lainnya ya. Now we are talking about shakeable faith and unshakable faith. Sekarang kita sedang membicarakan tentang keyakinan yang bisa tergoyahkan dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Samudcheda Sila is a sila which is unshakable faith on Buddhas, Dhamma and Sangha. Samudcheda Sila adalah jenis sila yang tidak tergoyahkan kepada Sang Buddha, Sang Dhamma dan Sang Sangha. They will not break their precepts. Even they have to give up their lives. Jadi mereka tidak akan melanggar sila yang mereka jalankan, meskipun itu berarti berakhirnya kehidupan mereka. That unshakable faith, that unshakable sila arises because of path knowledge. Keyakinan yang tidak tergoyahkan tersebut muncul dikarenakan munculnya pengetahuan akan jalan. You know, after the path knowledge
fruition knowledge follow without any gap. Tahukah Anda setelah munculnya pengetahuan akan jalan, lalu berikutnya muncul pengetahuan akan buah tanpa ada selang waktu? You know, the path knowledge arise only one time. Apakah Anda tahu bahwa pengetahuan akan jalan itu hanya muncul satu kali saja? But fruition knowledge arise many times. Pengetahuan akan buah tersebut muncul berkali-kali. What I mean, for the first noble person who has attained first path and fruition, anytime if he or she wants to enter fruition knowledge, he or she can enter anytime he wants or she wants. Jadi yang dimaksudkan Bante itu adalah bagi mereka yang telah mencapai kesucian tingkat pertama, mereka kapanpun mereka menginginkannya, mereka bisa memasuki pengetahuan akan buah tersebut kapanpun dan dimanapun. If you follow practice the true teachings of the Buddha diligently, jika Anda mengikuti ajaran mempraktekkan ajaran Sang Buddha dengan sangat rajin, spending enough time, dengan menghabiskan waktu yang cukup ya, you may be the one. Anda bisa menjadi salah satunya. Who? Sadu. Who are you to be? Jadi Anda mau jadi siapa? You may be the one. Mungkin Anda salah satunya. Act as you want. Jadi berperilakulah seperti yang Anda maukan. A person's morality is considered to be pure. A person's morality is considered to be pure if the precepts have not been broken by himself. Number 2, he has not commanded others to break them. Number 3, he does not find delight when others break them. Number 4, he has not given agreement to others to break their precepts. Moralitas seseorang dapat dianggap murni jika silanya tidak dilanggar oleh dirinya sendiri. Yang kedua adalah dia tidak memerintah orang lain untuk melanggarnya. Yang ketiga adalah dia tidak merasa sukacita jika orang lain melanggarnya. Yang keempat adalah dia tidak memberi persetujuan kepada siapapun untuk melanggar silanya. If even a single one of the above mentioned 4 conditions is not in compliance, then that person's morality cannot be in any way considered pure. Bahkan jika salah satu dari 4 kondisi yang disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka moralitas seseorang tidak dapat dianggap sebagai murni. The person replete with pure sila is called sila wanta pugala, and the person without pure sila is called dot sila pugala. Jadi orang yang memiliki sila yang murni disebut dengan sila wunta pugala, dan orang yang tidak memiliki sila yang murni disebut dengan dusa sila pugala. A person who replete with pure sila is called, orang yang memiliki sila yang murni disebut dengan sila wanta pugala. Sila wunta pugala. The one who has no sila is called dot sila pugala. Jadi mereka yang tidak memiliki sila yang murni disebut dengan dusila pugala. So we should not broken by ourselves. This is the first one. Jadi kita tidak melanggar sila kita dengan sendirinya, itu adalah hal yang pertama. We should not command anybody to break them. Kita tidak meminta orang lain untuk melanggarnya. One thing, very important thing, what can be happen very easily. Don't be happy with someone who is committing something bad. If you happy, it is also breaking. Jadi ada satu hal yang sangat penting ya, pada saat orang lain melanggar sila itu kita tidak boleh merasa senang. Karena jika kita merasa senang, itu kita sudah tidak murni lagi. Also, please don't give any agreement to any others when they are going to break their precepts. Nah, juga jangan memberi persetujuan kepada siapapun jika orang itu ingin melanggar sila. So even a single one of the above mentioned 4 conditions are not compliance, a person's morality cannot be considered as a pure. Maka oleh karena itu jika salah satu dari hal keempat tersebut tidak ada kayak gitu, maka sila orang tersebut tidak dapat dianggap sebagai moralitas yang murni. Now
we are going to talk the benefits of developing sila by observing the precepts. Sekarang kita akan membicarakan tentang manfaat dari menjalankan sila. Number 1, being able to acquire worldly riches, possessions, due to being always mindful. Yang pertama adalah bisa mendapatkan kekayaan atau kepemilikan duniawi sehubungan dengan selalu memiliki kesadaran yang penuh. Now you hear, being able to acquire worldly riches due to being always mindful, due to being always mindful, due to being always mindful. What does it mean? Jadi sekarang Anda telah mendengarkannya kayak gitu ya. Bisa mendapatkan kekayaan atau kepemilikan duniawi. Itu kita agar selalu memiliki perhatian penuh, agar selalu memiliki kesadaran penuh, berulang terus kayak gitu. Apa maksudnya dari hal tersebut? Understand? Paham? Who can observe precepts without breaking? Siapa yang bisa menjalankan sila tanpa melanggarnya? The one who is always being mindful is the one who can observe precepts really. Mereka yang bisa selalu memiliki kesadaran atau perhatian, mereka adalah mereka yang sanggup menjalankan sila dengan baik. That's why the benefits of observing sila by being mindful always give its result, being able to acquire worldly riches due to being always mindful. Jadi dikarenakan memiliki perhatian yang kesadaran dan perhatian yang murni tersebut, maka mereka tidak melanggar sila, dan dikarenakan hal tersebut maka mereka bisa mendapatkan kepemilikan dan kekayaan duniawi dan juga memiliki kesadaran dan perhatian penuh. Having one's good reputation spread far and near. Memiliki reputasi yang baik yang tersebar hingga baik jauh maupun dekat. Is it possible the smell of the flowers go against the wind? Apakah mungkin bau yang wangi dari bunga itu bisa melawan arah angin? Possible? Apakah mungkin? Impossible. Tidak But mungkin. the fragrance of the sila go against the wind. It goes up to the celestial realm. Tidak mungkin ya, tetapi aroma dari pelaksanaan sila tersebut ya bisa melawan arah angin dan bisa naik hingga ke atas alam surga. True reputation spread near and far because of having good morality. Reputasi yang benar dan yang baik itu dikarenakan pelaksanaan moralitas yang baik dan benar. Number 3 result, being able to socialize, meet people with confidence and dignity in any walk of life. Jenis yang ketiga itu adalah sanggup untuk bersosialisasi, bertemu dengan orang lain dengan penuh kepercayaan diri dan juga memiliki martabat dalam lingkungan masyarakat jenis apapun. Number 4, being able to face death without any bewilderment. Jenis yang keempat itu adalah bisa menghadapi kematian tanpa kebingungan apapun. Do you want to die? Apakah Anda ingin meninggal? Don't you want to die? Anda nggak mau meninggal? No, no. When? Kapan mau meninggalnya? Do you know how you are going to die? Apakah Anda tahu bagaimana Anda menghadapi kematian nantinya? Are you ready to die? Are you ready? Sorry. Apakah Anda siap menghadapi kematian? Are you ready to die? Not yet. Have you brave to face your death? Apakah Anda berani menghadapi kematian Anda? Yes, this is important. Ya, ini hal yang sangat penting ya. We must develop
that power, that ability, that brave. It Ya. is to face our death. Ya, kita harus berani mengembangkan kekuatan untuk mati, kemampuan untuk meninggal, keberanian untuk meninggal, untuk menghadapi kematian tersebut. Even though we cannot penetrate the Dharma as they really are, even though we cannot realize Nibbana, if we practice morality, we will be able to face our death without confusion. Ya, meskipun kita belum bisa menembus dhamma sebagaimana apa adanya, meskipun kita belum bisa menembus nibbana kita, tetapi jika kita melaksanakan sila, maka kita akan bisa menghadapi kematian tanpa kebingungan. Let me ask you a question. Bante ingin bertanya pertanyaan. Are you going to answer me? Mau dijawab nggak kira-kira pertanyaannya? Are you the one who take your responsibility? Apakah Anda merupakan seseorang yang memikul tanggung jawab Anda? Are you the one who dare to take your responsibility or not? Apakah Anda seseorang yang berani memikul tanggung jawab Anda atau tidak? What is your answer? Apa jawaban Anda? Is it easy to take one's own responsibility? Apakah gampang untuk bisa memikul tanggung jawab kita sendiri ya? In Asian country, many maybe ladies, they are finding someone to take their responsibility. Jadi di negara-negara Asia itu ya, mungkin seorang wanita kebanyakan kayak gitu, mereka berusaha mencari seseorang yang berusaha memikul tanggung jawab dari mereka. Can we really depend on others? Apakah kita benar-benar bisa bergantung kepada orang lain? Is it really other people can take our responsibility? Apakah benar orang lain bisa memikul tanggung jawab kita? What is your idea? Bagaimana pendapat Anda? Yes, you can depend on others. Yes, you can give your responsibility to others. Ya, What will you get after that? Ya, Anda bisa bergantung kepada orang lain. Ya, Anda bisa melemparkan memberikan tanggung jawab Anda kepada orang lain. Tetapi setelah itu apa yang Anda miliki? If you want other people to take your responsibility, you will get these things: food, shelter, medicine and clothes, nothing else. Ya, jika Anda bisa menerima tanggung jawab Anda ya, maka Anda akan bisa mendapatkan tempat tinggal, makanan, obat-obatan dan pakaian. Complete? Okay. Food, shelter, medicine, and clothes. 4 kebutuhan ya, makanan, obat-obatan, tempat tinggal dan pakaian. Yes, forget. But for your real improvement, spiritual development, or to lead a worthy life is what you cannot depend on anybody, what you cannot give anybody your responsibility. Tetapi untuk bisa menjalankan kehidupan yang bermanfaat dan kehidupan yang benar-benar bagus itu, kita tidak bisa memberikan tanggung jawab kita kepada orang lain. Those are who can take their responsibility. Those are who. Who are those? Bagi mereka yang bisa menerima tanggung jawab tersebut adalah mereka siapa yang? They are those who practice morality. They are those who can take their responsibility and to lead a worthy life even after this existence.
Mereka yang bisa menjalankan moralitas, mereka yang berani menerima tanggung jawab adalah mereka yang bisa menjalankan hidup yang bermanfaat bahkan dalam kehidupan yang sekarang juga. The one who take his own responsibility means the one who do bodily good action, who speak verbally good actions. They are those who can take their responsibility. They are those who can lead a worthy life. Mereka yang menerima tanggung jawab adalah mereka yang bisa menjalankan perbuatan baik ya. Jadi mereka adalah, kalau mereka melakukan perbuatan baik tersebut, mereka adalah orang yang sanggup menjalankan kehidupan yang bermanfaat. Do you agree it? Apakah Anda setuju dengannya? That's why I want all of you to take your own responsibility. Oleh karena itu, Bante menginginkan agar kita mengambil tanggung jawab kita sendiri. This is very important. Ini sangatlah penting. If you can't do offering every day, it doesn't matter. Please do practice morality every day. Jika Anda tidak bisa berdana setiap hari itu tidak apa-apa, tetapi jalankanlah moralitas setiap harinya. To do offerings, we need things to offer. So we need to collect money to buy things. We need receiver. We need volitions to offer. 3 conditions are necessary to do offering. Jadi untuk bisa melakukan dana itu kita perlu bekerja, dan kita perlu mengumpulkan uang, dan kita perlu mencari seseorang yang menerimanya, dan kita perlu memiliki suatu kehendak. 3 kondisi tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi. I think I cannot make this talk easily. I have many things to say. Jadi pembicaraan ini sepertinya tidak bisa dibuat seperti agak gampang gitu, karena banyak sekali hal yang akan dibicarakan. Now, my subject going to offering. So I want to say something. Jadi sekarang subjeknya mengarah kepada berdana gitu ya. Jadi Bante ingin mengatakan sesuatu yang lainnya lagi. When I was 18 years old, maybe 17 and half, 18 years, nearly 18 years old, I visited Thailand. I stayed there 1.5 years. Jadi pada saat Bante berumur kurang lebih 17 sampai 18 tahun atau 17 setengah, jadi pada saat itu Bante mengunjungi Thailand sekitar 1.5 years. Sekitar 1,5 tahun. What is that country? What belief people of Thai? What is their belief? Apa kepercayaan dari negara-negara Thailand tersebut? They are Buddhists. They are Buddhists. Mereka adalah negara Buddhis ya. But I rarely saw those who make offering to the Buddha. Tapi Bante sangat jarang sekali melihat ya mereka melakukan dana kepada Sang Buddha. Better to say nobody make offering food to the Buddha. Jarang sekali melihat mereka berdana makanan kepada Sang Buddha. They said, Buddha passed away already. Why do we need to make offering food to the Buddha? Jadi mereka mengatakan bahwa Sang Buddha sudah meninggal, buat apa lagi kita berdana makanan kepada Sang Buddha? What's your opinion? Pendapat Anda bagaimana? Is it necessary to make offering food to the Buddha or not? Apakah perlu untuk berdana makanan kepada Sang Buddha? Buddha passed away already? Sang Buddha udah meninggal ya. No more Buddha now? Jadi tidak ada Buddha lagi sekarang? Is it true? Benar nggak? Who is a Buddha? Siapakah Buddha? What is a Buddha? Apa itu Buddha? Buddha is a body? Apakah Buddha itu adalah body? What is a Buddha? Buddha itu apa? We should understand this. Kita Only then we can do the right things. Kita harus memahami hal tersebut, karena setelah demikian kita akan bisa melakukan hal yang benar. When someone pass away, there will be no mind but remain his body. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka tidak ada pikiran yang tersisa. Yang tersisa hanyalah jasad. Cessation of the mind is called death. Pembebasan dari pikiran disebut dengan kematian. Is the mind walking in a dead body?
Apakah pikiran itu bekerja pada jasad? No. Another thing. Before Bodhisattva enlightened, he has the same body. Jadi hal yang lain adalah pada sebelum Sang Bodhisatta mencapai penerangan sempurna, dia memiliki tubuh yang sama. At that time, is he called Buddha? Pada saat belum mencapai pencerahan tersebut, apakah dia dinamakan sebagai Sang Buddha? No. Only when he enlightened, at that time, he is called a Buddha. Hanya pada saat ketika beliau mencapai penerangan sempurna, maka dia disebut sebagai Sang Buddha. Because of the Dhamma that he has penetrated, he is called the Buddha. Karena dhamma yang telah ditembusnya, maka beliau dinamakan sebagai Sang Buddha. The Dhamma that he has penetrated represents the Buddha. Jadi dhamma yang ditembus itu bisa sebagai representasi daripada seorang Sang Buddha. Only because of the Dhamma, he is called the Buddha. Karena dikarenakan oleh dhamma tersebutlah, maka beliau dinamakan Sang Buddha. Do you know Venerable Wakali? Apakah Anda tahu Yang Mulia Wakali? Have you ever heard this name? Pernah mendengar nama tersebut? Venerable Wakali. Yang Mulia Wakali. The one who attached Buddha's appearance very much. Buddha's beauty. Seorang biku ya yang sangat melekat sekali kepada penampilan wujud dari seorang Sang Buddha terhadap keindahan seorang Sang Buddha. That venerable is the one who wanted to see the Buddha every day because of his handsome, incomparable beauty. Yang Mulia Wakali itu adalah seorang biku yang ingin melihat Sang Buddha setiap harinya karena kegantengan seorang Sang Buddha yang tiada bandingnya. He was not happy if he could not see the Buddhas. Dia tidak akan bahagia jika tidak bisa melihat Sang Buddha. Because of his attachment to the Buddha's beauty, he could not practice, he could not penetrate the Dhamma. Karena kemelekatan kepada Sang Buddha, maka dia tidak bisa praktek dan tidak bisa menembus Dhamma. For a long period, for a long time, Buddha didn't say anything to that venerable. Jadi untuk waktu yang sangat lama sekali, Sang Buddha tidak mengatakan hal apapun kepada biku tersebut. But one day, Buddha, knowing it is the right time to teach him, so that on that day, he gave instructions to the venerable. Jadi pada suatu hari Sang Buddha mengetahui bahwa waktunya telah tiba, waktunya telah matang, maka pada saat itu juga Sang Buddha pun mengajari biku tersebut. Wakali, why are you being attached to this repulsive, filthy, loathsome body? All the time, all the repulsiveness are being coming out from this body. Wakali, kenapa kamu begitu melekat sekali atau tertarik sekali kepada tubuh yang menjijikan ini, yang setiap saat hanya mengeluarkan bau-bau tubuh yang busuk, mengeluarkan bau busuk? Is this body repulsive or not? Apakah badan ini menjijikkan atau tidak? If you don't clean every day, are you happy with your body? Kalau Anda tidak membersihkan tubuh Anda setiap hari, apakah Anda akan senang terhadap tubuh Anda? We don't want to know the truth. Kita nggak mau mengetahui tentang kebenaran ya. For that reason, in time, we try to clean, to pretend its real nature. Jadi oleh karena alasan itu, maka secara berkala ya kita membersihkan tubuh kita kayak gitu untuk berpura-pura menutupi kealamiahan dari kebusukan tersebut. So Buddha said, this is useless body, this is repulsive body, this is no value. Why are you being attached to this repulsive body? Even someone, okay, please. Jadi Sang Buddha berkata, untuk apa? Maksudnya ini adalah tubuh yang tidak berguna, tubuh ini adalah tubuh yang menjijikkan. Untuk apa kamu menginginkan tubuh yang bau busuk ini? You wanted to see
this repulsive body. You attach very much this repulsive body. You think you see me. Ya, jadi Anda kamu ingin melihat tubuh yang bau busuk ini, kamu ingin melihat tubuh yang menjijikkan ini. Kamu mengira kamu telah melihat saya. I will tell you vaguely. The one who is following every mind step, even he is following me, every mind step. Even he is seeing me. He is the one who don't see me, who doesn't see me. Ya, saya akan berkata kepada kamu Wakali, bahkan meskipun seseorang yang mengikuti setiap langkah saya, mengikuti kemanapun saya pergi, bukanlah berarti dia ada seseorang yang melihat saya. My son Wakali, the one who sees the Dhamma, sees the Buddha. Putra saya Wakali, bagi dia yang melihat Dhamma, berarti dia melihat saya. Who see the Buddha? Siapa yang melihat Sang Buddha? The one who sees the Dhamma is the one who sees the Buddha. Seseorang yang melihat Dhamma, dia adalah orang yang melihat Sang Buddha. The one who sees the Dhamma, Buddha is always alive. Bagi seseorang yang melihat Dhamma, maka Sang Buddha itu selalu hidup. The Dhamma that penetrated by Buddha was penetrated by a certain venerable. Dhamma yang ditembus oleh Sang Buddha itulah Dhamma yang sama ditembus oleh beberapa biku-biku yang lainnya. At that time, whenever he sees the Dhamma, oh, Buddha is the one who has penetrated such Dhamma. Oh, I see now that Dhamma. Oh, Buddha is such person. He sees the Buddha because of seeing the Dhamma. Jadi pada saat seseorang telah menembus Dhamma, maka dia akan bisa mengetahui, oh ternyata, oh Dhamma ini yang ditembus oleh Sang Buddha, oh Dhamma ini yang telah dicapai oleh Sang Buddha, oh jadi begitulah apa yang dicapai oleh Sang Buddha gitu. Jadi oh jadi demikianlah seorang Sang Buddha. So because of this reason, Buddha is alive for those who see the Dhamma. Ya, dikarenakan alasan tersebutlah maka Sang Buddha itu hidup bagi mereka yang telah melihat Dhamma. Anyway, there is Buddha for him. Dimanapun terdapat Buddha bagi dirinya. Folding his leg, developing concentration, by paying attention to the Dhamma, he sees the Dhamma, he sees the Buddha. Bagi siapa yang mempraktekkan konsentrasi dan mengembangkan Dhamma dan menembus Dhamma, maka dia akan melihat Sang Buddha. That's why we should make offering food to the Buddha. Ya, oleh karena itu kita harus berdana makanan kepada Sang Buddha. In Siboda, I never see people offer food to the Buddha, just flowers only. Di Cibodas, Bante nggak pernah melihat ada orang yang berdana makanan kepada Sang Buddha, yang didanakan cuma bunga saja. So I suggested my kapiya. Please do kapiya of the Buddha. Please make offering to the Buddha, and then after that, please ask Buddha, please relinquish me, and then you have your me. And I haven't do that. Huh? You haven't do? Okay, so starting from tomorrow you must do. Jadi makanya Bante pun meminta kepada saya ya Kapiya, kalau begitu kamu mulai berdana makanan kepada Sang Buddha kayak gitu, agar kamu bisa terbebas kayak gitu. Sebelum kamu maksudnya dilakukan sebelum saya mulai makan ataupun setelah saya makan kayak gituan, dan saya belum melakukannya. Do you agree? Anda setuju? Okay, tomorrow we will start. Ya, jadi kalau Anda setuju, besok kita akan memulainya. If there is a bowl, it will be better. Kalau ada patah ya mangkok, mungkin akan lebih baik. Our Pausiado in Park Up Center for many years. After coming down from upper monastery to the lower monastery, lay devotees are waiting him to pass the bowl and all the food, different types of food, a lot of things to make offering to the Buddha. So Pausiado himself offer every morning, very respectfully, mindfully. This is a very great deed. Jadi di Paus Center itu Pausiado setiap harinya mulai dari wihara bagian atas berjalan turun ke wihara bagian bawah, maka banyak sekali umat-umat yang mendanakan makanan yang akan diberikan kepada Sang Buddha kayak gitu. Jadi Pausiado itu benar-benar melakukan suatu perbuatan yang sangat luar biasa sekali setiap harinya. In our country,
in every Buddhist house, all the housewives, they got this opportunity, very great opportunity. Especially housewife. After cooking, they make offering food to the Buddha every morning, every lunch. Jadi di negara Bante itu umat-umatnya terutama bagi kaum wanita gitu atau ibu rumah tangga, mereka mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa sekali, yaitu setelah setiap paginya ataupun setiap siangnya setelah menyiapkan makanan, mereka akan berkesempatan mendanakan makanan tersebut. So if you all are doing this offering in your house, in your home, you can do every day offering to the Buddha. Jadi jika Anda melakukan kegiatan berdana tersebut, maka Anda akan bisa berdana kepada Sang Buddha setiap harinya di rumah Anda. One of the story that occurred in Sri Lanka, there was a very devoted lay devotee who is a lady, who is a woman. She respect to the Buddha very much. Di Sri Lanka yaitu ada suatu kejadian di mana ada seorang upasika gitu yang benar-benar sangat memiliki memiliki rasa hormat yang sangat tinggi sekali kepada Sang Buddha. So in front of the Buddha image, so there was a table, maybe bigger than this, I think. And then she put bowl and rice, and then many cups of curry and fruit. And then with fun, Buddha, this is food, this is this curry, this is fruit, please have it. So in this way she did every morning, every day. Ya, jadi di sana itu dia setiap harinya berdana makanan ya di hadapan altar Sang Buddha kayak gitu. Ada mangkok, ada diisi nasi kayak gituan, berbagai macam jenis kari dan sayur-sayuran. Dan setiap hari itu di paginya ditunjukkan Sang Buddha ini kari, Sang Buddha ini nasi, Sang Buddha ini sayur-sayurnya kayak gitu. Dan setiap paginya wanita tersebut melakukan hal demikian. Every day for many years. Setiap harinya selama bertahun-tahun. Because of these deeds, in the celestial world, the beddings for her was ready. Okay? Very luminous, very beautiful bedding was ready there. Ya, dikarenakan perbuatan tersebut maka di alam surga tersebut sudah tersedia bangunan untuk dirinya, bangunan yang sangat indah sekali, terang sekali dan sangat megah. Let me ask you one question. Whose quality is supreme? Sangha qualities and Buddha's quality? Jadi Bante ingin bertanya satu pertanyaan ya. Kualitas siapakah yang yang luar biasa gitu? Apakah kualitas dari seorang sangga ataukah kualitas dari seorang Sang Buddha? Sangha? No Buddha. Very strange. What is your answer? Sangha, not the Buddha. How to do? Bagaimana ini? Buddha's quality and Sangha's quality. Whose quality is supreme? Apa kualitas mana yang lebih luar biasa? Apakah kualitas Sang Buddha atau kualitas Sangha? Maybe I should say in this way, that Buddha, Dhamma and Sangha. Okay? So every evening except Dhamma talk day, we chant the quality of the Buddha, the quality of the Dhamma, the quality of the Sangha. Which quality is the best, the superiorest? Ya, jadi mungkin diganti ya cara penyampaiannya. Setiap petang ya selain daripada hari kita melakukan Dhamma talk, kan kita selalu chanting ya kualitas dari seorang Sang Buddha, kualitas dari Dhamma dan juga kualitas dari Sangha. Yang mana yang terbaik? What is the answer? Apa jawabannya?
The Buddha, not the Sangha. Sang Buddha ya, bukan Sangha. But the Buddha said, offering to the order of the Sangha as a whole is greatest. Okay, this is another. What we are talking about, the quality of the Buddha is out of comparison, the supreme. Jadi apa maksudnya itu adalah jika kita berdana ya dengan tujuan kepada satu anggota sangga secara keseluruhan, maka itu adalah yang paling luar biasa memang. Tetapi ini adalah hal yang berbeda ya. Kualitas Sang Buddha dan ini bukan hal yang sama gitu. Jadi kualitas Sang Buddha adalah merupakan kualitas yang paling luar biasa. Every day, those who have faith on Buddha's Dhamma and Sangha, see Buddha's lay devotee, offer food and curry, fruits, many things to Sangha respectfully. So we will compare. Reflecting the quality of the Buddha as deep as we can. If we make an offering, the way we make offering to the Sangha, which result will be greater? Jadi apa ya, setiap harinya ya jika kita umat di sini ya, jika kita berdana makanan kepada Sang Buddha dan juga kepada Sang Sangha kayak gitu. Dan jika kita melakukan kedua hal tersebut, apa bisa kita bandingkan mana yang lebih luar biasa kayak gitu. Did he translate correctly? Saya terjemahannya benar nggak? I don't want to misinterpret. Huh? Do you get what I mean? Mengerti nggak maksudnya? Jadi maksudnya kalau setiap hari ya, kalau misalkan kita berdana gitu, kita berdana kepada Sang Buddha dan juga kepada Sangha gitu, kita melakukan kedua hal tersebut. Nah kalau kita melakukan kedua hal tersebut, kita bisa lihat nggak kualitas manakah yang lebih baik kayak gitu? Bisa kita bandingkan nggak? The Buddha, the one who has no defilements, complete purity, the one who never do wrongs, even in a hidden place. Jadi Sang Buddha adalah seseorang yang benar-benar terbebas dari kekotoran batin, seseorang benar-benar yang sudah sangat murni sekali, seseorang yang tidak akan melakukan kesalahan walaupun di tempat yang tersembunyi sekalipun. Buddha is the one who knows everything. Sang Buddha adalah seseorang yang mengetahui segala sesuatu. Buddha is the one who know how to teach, how to tame others. Jadi Sang Buddha adalah seseorang yang mengetahui bagaimana untuk mengajari dan menjinakkan orang lain. Sangha, for ordinary Sangha, those who haven't removed any defilements, how can we compare with the Buddha? Ya, Sangha ya, bagi mereka anggota Sangha yang belum mengikis kekotoran batin apapun kayak gitu, bagaimana bisa dibandingkan dengan seorang Sang Buddha? The one who knows everything and the one who know a little bit. How can we compare? Seseorang yang mengetahui segala sesuatu dengan seseorang yang mengetahui hanya sedikit saja. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan? The one who with a lot of defilements, the one who sometimes did something wrong in a hidden place. Seseorang yang tidak memiliki memiliki kekotoran batin yang sangat banyak, dan dengan seseorang yang kadang-kadang melakukan kesalahan-kesalahan kecil ya di dalam baik di dalam ruangan tertutup sekalipun. And the one who never do anything wrong even in the hidden place. Dan dibandingkan dengan seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan walaupun di tempat yang tersembunyi. The one who don't know how to tame and train others and the one who know how to tame and train others. How can we make comparison? Seseorang yang tidak tahu bagaimana untuk mengajar dan menjinakkan orang lain dengan seseorang yang tahu bagaimana mengajari dan menjinakkan orang lain, bagaimana bisa kita bandingkan? Which give great result? Things that offer wholesome states of mind that arise in our mind. Yang mana yang baik? Apakah dana yang barang yang kita danakan atau pikiran baik kita yang muncul? Things that offer or your wholesome mind? Pikiran yang barang yang Anda danakan atau pikiran yang pikiran baik yang muncul? Wholesome mind. Your mind is important. Yeah. The time you offer, understanding the quality of the Buddha, deeply reflecting the quality of the Buddha, how great your wholesome states of mind will be compared to the time you offer to the Sangha, understanding the quality of the Buddha or of the Sangha.
Jadi pada saat Anda berdana ya kepada Sang Buddha dengan merenungkan benar-benar kualitas dari seorang Sang Buddha kayak gitu. Betapa luar biasanya kualitas tersebut kayak gitu, kualitas pikiran baik Anda dibandingkan dengan jika Anda berdana kepada berdana kepada sangga dengan merenungkan kualitas dari seorang sangga. Yes, the statue of the Buddha. Some other religious people, they accused or they complain, Buddhists. They are those who pay respect to the statue. Is it true? Jadi ya memang benar misalkan untuk rupang Buddha gitu banyak umat lainnya kayak gitu mereka mengecam dan memberikan komplain ya kepada kita kayak gitu. Kalian hanya maksudnya menyembah kepada seorang rupang kayak gitu. Apakah itu benar? If other complain, how will you answer? Jika orang lain memberikan suatu komentar seperti demikian, Anda akan menjawabnya seperti bagaimana? Yes, the statue, the image, is symbol of the Buddha, represents the Buddha, someone who can make the Buddha image very systematically, studying the instructions that appear in the book. The Buddha's statue will be very, very perfect. Just by seeing that perfect Buddha's image, wholesome states of mind strongly will arise. Jadi bagi mereka ya, maksudnya yang membuat rupang Sang Buddha itu secara sistematis, secara perlahan-lahan kayak gitu. Dan bagi mereka yang mempelajari itu memulainya membuat perlahan-lahan di dalam pikiran mereka sewaktu membayangkan keagungan dari seorang Sang Buddha aja itu mereka sudah timbul pikiran-pikiran yang baik yang sangat luar biasa sekali. It is those who don't know the quality of the Buddha, just seeing the perfect appearance of the Buddha image, wholesome states of mind will arise. Jadi hanya mereka yang maksudnya yang tidak bisa mengetahui kualitas seorang Sang Buddha gitu, tetapi begitu kagum ya melihat penampilan fisik ya dari rupang Sang Buddha aja, itu mereka sudah muncul pikiran yang sangat baik sekali. Actually, we Buddhists are those who are not pay respect to the image. Actually, understanding the quality of the Buddha, reflecting the quality of the Buddha, we pay respect to the Buddha. This is the true way of paying respect to the Buddha. Jadi kita umat Buddha itu bukan seseorang yang maksudnya memberi penghormatan kepada rupang gitu, tetapi kita memberi penghormatan dengan cara mengetahui dan merenungkan kualitas dari seorang Sang Buddha dan memberi hormat kepada rupang Buddha. Those who don't know this, they may complain in other ways. Bagi mereka yang tidak mengetahui hal tersebut, mereka akan komplain dalam berbagai macam jenis cara. That's why I want all of you to study as deep as you can the quality of the Buddha. The time you make offering, the time you pay respect to the Buddha, every time as much as you can reflecting the quality of the Buddha. If you do your paying respect, it will be very, very great. Oleh karena itu Bante menginginkan agar kita sewaktu berdana ya kepada Sang Buddha itu kita benar-benar merenungkan kualitas dari seorang Sang Buddha kayak gitu. Maka kita akan bisa benar-benar memiliki pikiran yang sangat-sangat baik sekali. I think today it is good enough, I think. Bante rasa hari ini rasanya sudah cukup ya. Any questions? Ada pertanyaan? No question? May I ask, if we offer food to the Buddha, what we should to do when the food after we give the food to the Buddha,
what we have to do with the food after that? I have suggested him already. Please do as a kapiya. There must be a kapiya who offer the Buddha. After that, if I have my kapiya, after I have finished my meal, if something remains, my kapiya can do whatever he likes. In the same way. Oke, jadi maksudnya kan pertanyaan tadi itu kalau misalkan setelah kita berdana makanan di depan rumah Sang Buddha gitu, setelah berdana makanannya mau diapain? Jadi Bante bercerita kalau misalkan setelah selesai makan kayak gitu, misalkan ada makanan yang tersisa dari Bante, maka kapiyanya bebas melakukan hal apapun kayak gitu terhadap makanan tersebut. Nah, jadi dilakukan dengan cara yang sama juga kayak gitu. No more question? Hi Bante, I would like to ask that for the kabiya, when he take the remain food after offering to Bante, does he say anything before he take the food? Like the same way when we get the remain food from the Buddha, we have to say anything? Maybe after starting, for example, for me, if I have my meals, maybe it takes 30 minutes or sometimes 35 minutes. Maybe after that it can be Buddha finish having his meal. Buddha may be quicker than me, I think. Ya, jadi Sally bertanya kayak gitu ya, maksudnya kalau Bante misalkan makannya waktunya berapa lama, kira-kira berapa lama setelah kita berdana kayak gitu makanan tersebut kira-kira udah selesai kayak gitu. Jadi Bante menjawab kalau Bante makan tuh sekitar waktunya mungkin ya 30 menit atau 35 menit ya, atau kurang lebih begitu. Kalau Sang Buddha makan ya mungkin harusnya lebih cepat waktunya. Or if you want to ask, you can ask Buddha, please relinquish. Atau mungkin kalau misalkan ingin bertanya, silakan bertanya kepada Sang Buddha saja. Sang Buddha tolong diterima. So, morning breakfast one time, lunch one time. Okay? Okay. Any more questions? Ada lagi pertanyaan lainnya? Yeah. Bante, there is a story that once a time Buddha suggested his stepmother offer the very good drop to the Sangha instead of offer to Buddha. So could Bante please explain to us for more clear? Thank you very much. His stepmother wanted to offer robe to the Buddha. At that time, Buddha suggested his stepmother, to offer to as a Sangika, as for the Sangha properties. It is greater than offering to the Buddha. So this is another way. This is not related to the quality. This is the result of offering, which can give better result. Anything as a Sangika to the Sangha things. Oke. Jadi maksud dari pertanyaan adalah pada masa itu ya ibu tiri Sang Buddha gitu ya, ingin berdana sesuatu kepada Sang Buddha gitu, tapi Sang Buddha menganjurkannya berdana kepada anggota sangga saja sebagai sanggika dana kayak gitu. Nah, jadi Bante menjawab gitu, pada masa itu memang benar. Jadi Sang Buddha meminta ibu tiri tersebut berdana kepada anggota sangga sebagai sanggika dana karena itu adalah suatu dana yang memiliki hasil yang lebih luar biasa gitu. Jadi ini bukan adalah suatu hal yang ini adalah hal yang berbeda dengan maksudnya kualitas-kualitas dari seorang Sang Buddha gitu. Because of this reason, in our country, Buddhist country, when people make offering, sometimes they request
receiver, this is for Sangha as a Sangha things because of understanding this. Ya, oleh karena alasan ini maka di negara di negara Bante itu jika ada orang ingin berdana sesuatu maka mereka meminta kepada biku tersebut agar menerimanya sebagai suatu dana yang diterima atas nama sangga gitu. But if someone offer as a sangha things, those things should be sangha, those who have responsibility need to ask all the sangha to give permission to offer these things to any sangha, those who want. Only after receiving the permission from all the sangha, they can make offering. Jadi bagi mereka yang ingin berdana dengan cara seperti demikian, mereka bertanya kepada anggota sangga kayak gitu, siapa yang akan menerima tanggung jawab tersebut untuk menerima dana atas nama anggota sangga kayak gitu. Setelah dilakukan hal tersebut, maka pemberian dana tersebut baru bisa dilakukan. Because of this reason, some donors they want to make more convenient way. They just offer to any. And not as a sangika, not as a sangha things, just to offer anyone who needs. If anybody offer in this way, it is not necessary to ask any permission from the whole sangha. Jadi kalau untuk supaya lebih gampangnya itu mereka berdana berdana barang-barang tersebut kepada anggota sangga yang memang memerlukannya. Maka dengan cara seperti demikian maka mereka tidak perlu bersusah payah untuk bertanya gitu kira-kira siapa yang membutuhkannya. Shadow, I would like to check when we do offering to the Buddha, is it necessary to chant? Like offering, for instance, we offer food, there's a special chanting for the food and the drink as well, like the Sri Lanka style. The most important thing that we need to consider the time we make offering is our intention. Just by chanting without reflecting or without thinking about one's own deeds, one's own mind, it is also not very good. By chanting a specific paragraph related to the things that we offer. Every words that we chant, if we can attentively chant, it will be very great. That's why chanting or without chanting, which is good, depends on what is their intention, what is their intention. It depends on it. Without, with can do both. Last question is that when we do offering, because when I was in Pa'au, someone told me that when we do offering, we should just offer and we shall not take it back and eat it. You know, like let's say we offer to the Buddha. Previously, I have been doing whenever I arms round, then when I come back to my kuti, I will do offering to the Buddha. After offering, after chanting, I will eat the food. But after that, a CLA told me that if we offer, that means we just offer and we can't take it back and eat. So I was a bit confused on that part. Not necessary to cling to anything. Without chanting, with chanting, you can do. Which one you prefer doing, you can do. Okay? This is not a law. This is made by men. And do you must do as a kapiya.
We bhikkhu cannot do according to our vinaya. Samadera can do. Novice can do. If novice can do, nuns also can do, I think. Okay? We bhikkhu cannot do this. Because Siali and novice, their sila are the same. Ya, should translate nanti. Ya, tadi maksudnya Siali bertanya ya kayak gitu. Pada saat kita berdana makanan tersebut, apakah kita perlu melakukan chanting atau tidak kayak gitu. Seperti misalkan di Sri Lanka demikian. Tapi Bante menjawab bahwa jika kita suatu berdana kita bisa melakukan chanting dengan merenungi kualitas, itu akan memang baik juga. Tetapi tanpa melakukan chanting, jika yang penting kita memiliki tujuan dan niat yang baik, maka itu juga sangat penting, itu juga sama baiknya gitu loh. Jadi bukan suatu masalah apakah kita melakukan suatu berdana makanan ke Sang Buddha tersebut, kita melakukannya dengan chanting ataupun tidak, itu tidak ada suatu perbedaan gitu. Terus yang kedua adalah apakah misalkan dengan status sebagai seorang siale, jika setelah mendanakan makanan kepada Sang Buddha, setelah merdana makanan setelah suatu waktu, lalu kemudian kita memakannya lagi gitu, apakah itu benar atau salah kayak gitu. Jadi kalau menurut Bante, jawaban Bante adalah jadi minta siale memakannya dengan status sebagai seorang kapiya kayak gitu. Nah, tapi dengan kata jadi Bante kemudian memberikan jawaban lain, yaitu jika di sana itu seorang samanera bisa samanera setelah mendanakan makanan bisa memakan makanan tersebut. Samanera memiliki sila yang sama dengan seperti siale, jadi siale juga bisa melakukan hal tersebut. But if you take quickly back, not very good. Ya, bisa memakannya, tapi kalau baru taruh bentar aja cepat-cepat dimakan, ya itu nggak bagus. You offer and please give it back. Baru saja berdana udah langsung minta lagi gitu. Bante, so it's very quickly is cannot, because in Pao we usually only put, then we change something, then we take. Please take a little bit. As I told you, Buddha is quicker than me. Bante, please come this way. Bante, I want to ask, if in somebody's house they already offer to the Buddha, then after finish, then they saw the Sangha pass to their house. If there is no new food, is it still allowable to offer to the Sangha? Please. After finish offer the food to the Buddha, then they saw the Sangha pass, and they want to offer also to the Sangha, but there is no new food. So is it still allowable after offer to the Buddha? Is it still allowable offer to the Sangha? I think Buddha will not be angry with this activity. Because Buddha prays, if you know as I know the benefit of offering, you will not make your means, you will not have your means without offering. Buddha said, huh? You get what I mean? If someone know as I know the benefit of offering, they will not eat their food without making offering before they have their means. Okay? So, quoting these words of the Buddha, I think if he or she does, Buddha will not be angry with it. Jadi saya bertanya ya, misalkan setelah kita berdana makanan kepada Sang Buddha, setelah itu misalkan ada anggota sangha yang lewat, apakah kita sah-sah aja kalau kita mengambil makanan yang sudah didanakan kepada Sang Buddha terus didanakan kepada anggota sangha lagi kayak gitu? Terus Bante menjawab, seharusnya kalau berdasarkan kualitas seorang Sang Buddha itu pasti dirasa Sang Buddha pasti akan mengizinkannya. Jadi seperti Sang Buddha juga berkata ya, bahwa jika kalian tahu apa yang saya tahu mengenai apa tentang karma, maka makanan terakhir kalian tidak akan memakan makanan kalian sebelum mendanakan makanan tersebut kepada orang lain.
already 8:30. I will chant. The chanting that Paul Sayadaw used to chant at the end of the Dhamma talk. Do you want to hear? Hedwa kami papi saintu tanto gambira saindaka Te dome pya nukdeka wo papi sita nukpedala Tanto pya lea pisega ne riya nwe la hodo shega durogang do di Gambira saindaka nene re tatabo dwiko nene swa chan sin chan gang windo muja gundi phit yue Kami shega pyu pan kudo kando siman thau ma le yauk ya da Yala zani de ji ji nge ni Ni nwe yo yu koro do pain ta di kama wutu su su do go Hedwa nga do pain nya I kama taya ro di Amya ni set san be dwe ka won chan yan dwe ka myauk mya Tke ko chaw lan pwe dwe ba da ka hu Chawaro nyan chwe lulu ji son pero muja gundi phit yue Papi saintu garawata tambarahu Kisa mya myang lu do bang wo nang ko lo aung chung le yung kan thwat yue Nit the shwin lan shin yan pyu yue do thwat do muja le gung bi Dume bi mya ne khamata atayahu Sanda ke aung tin tu ro gang do di le be Papi sita wutu kama hu the mya ma Mya ya chou le yung kan thwat ja gung di phit yue Tu pedala samri ta mi pya kong min pong twin do Chit khin le mya nit that at do thila ko si ko nga shi ja gung di phit yue Te thu phya le a pisega ne Riya nwe lang hodo shega duro gang do go Anu te kha wo tu laika Chin thai ya go Chin ka ma thwe a thau nain ja ba si gong tati You will share merits done today. Repeat after me. Idam me punyam asawekaya Waham hotu Idam me punyam Nibbanasa Pacayo hotu Mama punya bagam Sabba satanam Bhajemi Te sabbe Me samam Punya bagam Labantu Sa